Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin, para jamaah Masjid Jami'at Taubah yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid, mobil khususnya yang sama-sama saya hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Usrul Ilmi, dan juga para hadirin, para jamaah. Alhamdulillah di malam Ahad ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Ini mohon maaf apabila suaranya rada beda ya, ini malam saya punya suara lagi bindeng kalau kata orang Betawi ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama saya hormati Ustadz Musa. Di depan Ustadz, sini Ustadz. Di depan. Di depan sini, sebelah saya sini. Selaku ketua daripada Mushola Al-Ma'mur, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Kita melanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga dari bab tentang tawakal dan yakin. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu artinya cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, karena Allah sebaik-baik ya wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Itu kalimat pernah diucapkan Nabiullah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke api. Ya, mungkin sebagian jamaah masih ada yang belum pernah dengar kisahnya, tapi saya yakin juga udah ada yang pernah dengar. Tapi ya, ada beberapa potongan atau cuplikan-cuplikan yang mungkin kita belum dengar. Ya, jadi Nabi Ibrahim, hadirin, itu punya bapak, katanya namanya Azar. Nah, ini disinformasi yang banyak beredar di masyarakat itu adalah ayahnya, padahal bukan. Nabi Ibrahim itu Azar itu bukan ayah kandung, tapi hanya ayah asuh. Ya. Jadi bukan bapak kandung. Kenapa? Enggak mungkin seorang nabi punya bapaknya kafir, enggak mungkin. Maka ini juga yang menjadi dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW punya bapak, punya kakek, punya leluhur itu bukan orang musyrik, tapi semua adalah orang-orang muslim, orang yang beriman kepada Allah gitu. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Coba perhatikan dan ingatlah wahai Muhammad ketika ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada abinya. Nah, ini dia. Kalimat abi itu maknanya ayah. Tapi ayah bisa juga biologis atau ayah non biologis. Jadi kalau misalnya ada orang manggil abi ame pamannya, boleh nggak? Boleh. Orang manggil abi sama kakeknya boleh nggak? Boleh. Manggil tukang somai abi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, selama itu masih ada hubungannya sama kita. Tapi kalau seandainya orang memanggil orang tua biologis, yang paling tepat, yang paling bagus bukan abi, Pak, tapi panggilannya Walid. Apa panggilannya? Walid. Ini bukan Walid yang di film Malaysia, bukan. Walid nak Dewi boleh katanya begitu. Bukan ya. Walid maknanya orang tua
kandung tuh ya. Jadi nggak salah orang-orang Betawi, para habaib, para zuriyah manggil orang tuanya apa? Walid. Emang karena itu yang paling pas. Jadi bedanya abi dengan walid, kalau abi bisa orang tua kandung, bisa bukan kandung, tapi kalau walid pasti orang tua kandung. Makanya kita kalau doa ya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu buat siapa tuh? Itu buat orang tua kandung. Gitu. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap orang tua yang mana nih? Walidain. Pakainya walid, berarti orang tua apa? Kandung. Nah ini, jadi jangan kita mengatakan Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, bukan bapak. Tapi bisa dibilang ya bapak asuh atau orang tua asuh tuh ya. Jadi nggak mungkin seorang nabi punya darah, punya orang tua, lahirnya dalam kondisi kafir tuh ya. Itu yang pertama. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini punya ayah tadi, ayah non biologis. Apa kerjanya? Kerjanya Azar bikin patung, hadirin ya. Ini kalau kita ngelihat orang zaman dulu unik. Dia bikin patung, dia yang bikin, habis dibikin diapain? Disembah. Ini kalau orang pakai rasional kagak bakal mau tuh nyembah begituan. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat baginda Rasul tuh Pak, habis sholat subuh, kan kagak ada ba'diyah tuh, ngapain? Ya, selain wirid, selain baca Quran, selain dzikir, Rasul sama sahabatnya kumpul bermuzakarah, bercerita. Apa yang diceritakan? Ada sahabat cerita tentang masa-masa jahiliyahnya dulu. Jadi boleh tuh kita kalau cerita masa jahiliyah, buat cerita aja. Kata orang Arab, kata orang Mekah dulu waktu aneh masih nyembah berhala, aneh bikin berhala dari roti. Datang musim paceklik, kemudian makanan habis, yang dimakan gak ada. Akhirnya Tuhan saya makan. Mula-mula saya makan tangan kanannya, kemudian besoknya tangan kiri. Lama-lama saya makan habis Tuhan saya. Betapa bodohnya saya memakan Tuhan sendiri. Ini dari hadirin, ini dalil bahwasanya apa? Kita boleh cerita tentang masa jahiliyah selama ya, itu bukan aib yang diharamkan untuk dibongkar. Nah ini dia. Jadi kalau aib yang diharamkan dibongkar nggak boleh kita ceritain. Tapi kalau kebodohan kita, misal dulu pernah tawuran, atau dulu pernah nyolong mangga, dulu gue masih kecil pernah nyolong mangga Pak Haji, ya gue nyolong mangga Pak Haji, gue lempar ke bawah, ditangkap sama orang. Pas gue lihat Pak Haji di bawah tuh. Ya. Ini ya sahabat cerita tuh tentang masa-masa apa jahiliyahnya. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim pada saat itu sudah memiliki fitrah yang sangat suci. Sejak kecil beliau tidak pernah sedikit pun ikut tradisi yang dibawa ame kaumnya, yaitu nyembah berhala. Sejak kecil nggak pernah. Walaupun hidup di rumah siapa tuh? Di rumah Azar. Ini kata ulama, mohon maaf, kita jangan meremehkan orang-orang yang tinggal di lingkungan zalim, orang-orang zalim, jangan. Karena bisa jadi ya, dari tempat-tempat orang zalim lahir orang-orang besar, orang-orang mulia. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Contohnya siapa? Musa alaihissalam. Nabi Musa tinggal di mana, Pak? Di rumahnya Fir'aun. Allah. Bayangin, Bu. Nabi Musa tinggal di rumahnya siapa? Firaun. Apakah kelakuannya mirip Firaun? Enggak. Nabi kita Muhammad tinggal di mana, Pak? Mekkah. Di tengah-tengah orang nyembah berhala. Apakah Nabi menyembah berhala? Ya. Kenapa Kenapa Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak sedikit pun ikut leluhur mereka, orang tua mereka? Karena Allah yang menjaga. Maka sebaik-baik yang menjaga anak kita bukan ilmu parenting, Bu, bukan.
Yang sebaik-baik menjaga orang anak kita bukan satpam, bukan apa tuh, pembantu, bukan guru, bukan. Tapi yang sebaik-baik yang ngejaga siapa? Allah. Makanya sebagai orang tua, selain ikhtiar ngejagain anak, mondokin anak, nyekolahin anak, kita juga harus ikhtiar pasrah, tawakal kepada Allah. Apa bacaannya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Singkat cerita, Nabi Ibrahim udah mulai gatel, udah mulai gerah dengan kelakuan kaumnya yang nyembah patung. Lantas ketika mereka merayakan ibadah di hari raya mereka, semua keluar. Ibrahim ditanya sama Azar, Ibrahim, mau ikut kita enggak? Kemana? Sono acara perayaan. Enggak, ini sakim. Kata Nabi Ibrahim, saya sedang sakit. Ucapan ini sakim, saya sedang sakit, Nabi Ibrahim tidak berdusta hadirin. Padahal saat itu sehat walafiat, tapi beliau bilang ini sakim, saya sakit, bukan sakit fisik, tapi sakit hati melihat umat pada nyembah apa? Berhala. Itu boleh tuh. Jadi kalau kita ngomong kalimat kadang ada dua makna, bisa makna dekat, bisa makna jauh. Itu namanya dalam bahasa Arab tauriyah. Apa namanya? Tauriyah. Contoh begini, ya, Ustadz lagi capek karena jam ceramah padat. Pulang ke rumah nitip pesan sama bininya. Kata Ustadz itu, Neng, kalau nanti ada tamu bilangin aku lagi tidak di sini gitu. Lagi tidak di mana? Di sini. Tapi di mana? Di kamar gitu. Datang tamu, Assalamualaikum, ada Ustadz. Oh, Ustadz lagi nggak di sini gitu. Lagi nggak di sini, tapi di mana? Boleh nggak? Boleh. Namanya apa tuh? Tauriyah. Sebagaimana Rasul ngelihat ada orang dikejar-kejar dalam kondisi panik, takut, mungkin pengen dizalimin. Kemudian dia ngumpet di belakang Rasulullah, di sekitar Rasulullah. Datanglah orang itu, ya Rasulullah, apakah Anda melihat si fulan? Rasul maju dikit. Rasul katakan, sejak saya di sini, saya tidak melihat siapa-siapa. Bener salah? Bener, bohong nggak? Enggak. Itu namanya apa tuh? Tauriyah. Sama kayak Nabi Ibrahim. Yang dimaksudkan Nabi Ibrahim sakit versi jauhnya, sakit hati. Tapi yang dipahami sama ayahnya sakit badan. Itu nggak bohong hadirin. Karena nabi, para wali, para nabi, para rasul adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari dosa. Nah kemudian ketika Nabi Ibrahim sendirian, beliau pergi ke tempat kuil suci mereka. Nabi Ibrahim bawa kampak. Itu ditebas-tebasin semua patung, dijatuh-jatuhin, dirubuhin, dihancur-hancurin semua patung ilah satu yang paling besar, dan Nabi Ibrahim gantungkan itu kampak di tangannya itu yang paling besar tadi. Ya, ini Nabi Ibrahim cerdas ini, ya. Karena apa? Karena sifat Nabi 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Karena orang kafir nggak bisa dengan cara halus-halus, aneh pakai cara keras begitu. Nah singkat cerita datanglah tuh, dilihat kaget itu. Orang-orang kaget kenapa? Karena patung-patung di kuil mereka ternyata sudah hancur semua, ilah satu yang gede. Dan semua curiga kepada Ibrahim. Kenapa? Semua orang kampung pergi ilah Ibrahim. Lantas Ibrahim diinterogasi. Ibrahim, ente yang ngerobohin, ngancurin di patung. Kata Nabi Ibrahim, tanya aja tuh yang paling gede, tuh kampak di tangan dia itu. Itu pasti yang gede itu yang ngancurin begitu. Kata mereka, nggak mungkin dia ngancurin, orang dia nggak bisa apa-apaan. Kalau nggak bisa apa-apaan, ngapain ente sembah? Mulai itu mereka. Ingat ya, orang kalau sudah kalah logika, sudah kalah argumen, yang dipakai sentimen. Betul-betul. Nah orang kalau debat nih, udah kalah argumen pasti pakai sentimen, ya gitu. Dari zaman dulu nih, bukan zaman sekarang aja. Ya. Singkat cerita Nabi Ibrahim yang pada saat itu kata ulama usia kisaran 16 sampai 20 tahun, masih muda. Itu mereka ikat Nabi Ibrahim,
Di satu tempat namanya manjanik, kalau zaman sekarang namanya ketapel. Cuman manjaniknya ini bukan ketapel yang kecil, ketapel buat ngelempar orang hadirin. Antum bisa bayangkan tuh betapa gedenya tuh ketapel, dan api dinyalakan oleh mereka itu sampai burung-burung yang lewat mati gara-gara kena api tuh. Ya, manjaniknya gede, apinya gede. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim ketika pengen dieksekusi gara-gara telah menghancurkan patung-patung tadi, sebelum dilempar itu malaikat, seluruh makhluk langit itu menangis mohon izin kepada Allah. Ya Allah, ya, tolongin nih hambamu Ibrahim. Ya, hanya satu-satunya hambamu yang menyembah Engkau ya Allah. Lalu kemudian Allah berkata, "Idza sta'ana bi syai'in minkum aw da'ahu falyansurhu." Ya. Apabila Ibrahim memohon kepada kalian pertolongan atau berdoa, tolong dia. Faqad udzintu lahu fi dzalik, aku izinkan kalian menolong Ibrahim. Wa illam yad'u ghairi, kalau dia enggak memohon kepada selainku, wa ana a'lam bihi wa ana waliyuhu, aku lebih tahu apa yang dia butuhkan dan akulah pelindungnya. Tuh, artinya apa? Udah biarin aja Ibrahim. Kalau emang mau tolong, tolong. Kalau dia enggak minta tolong, udah biarin, dia punya Tuhan yang nolong. Tuh, subhanallah. Nah, singkat cerita, malaikat penjaga air datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, biarkan saya lempar itu air ke api. Apa kata Ibrahim? La ahtaju ilaik, saya nggak butuh anda wahai malaikat air. Datang yang kedua, malaikat penjaga angin. Wahai Ibrahim, izinkan saya tiup itu api dengan angin. Kata Ibrahim apa? La ahtaju ilaika ya malaikat, saya nggak butuh anda wahai malaikat penjaga angin. Bahkan dalam riwayat yang lain itu kodok, binatang-binatang termasuk kodok itu mereka mengisi mulutnya dengan air, lalu mereka meniupkan itu air ke api yang besar tadi sebagai rasa ingin menolong Nabi Ibrahim, padahal nggak sanggup memadamkan api tersebut. Sampai kodok begitu luar biasa Allah abadikan, Allah jaga. Di syariatnya Nabi Muhammad haram hukumnya kita ya membunuh kodok, makan kodok haram. Kenapa? Ini hewan pernah menolong siapa tuh? Nabi Ibrahim. Kan ada tuh ya orang masak kodok ya. Namanya apa itu namanya? Ya, kodok di crispy hadirin, di crispy. Ya. Apa namanya? Iya itu namanya, saya nggak pernah makan. Tuh. Kodok nggak bisa nolong, cuman baru niat usaha sebisanya diterima amalnya sampai Allah. Ada satu. Ya, siapa itu? Ya, cicak. Cicak lain lagi dia. Dia justru pengen gedein apinya. Karena itu kita di malam Jumat dianjurkan bunuh apa tuh? Cicak tuh ada hadisnya tuh ya. Jadi kalau orang dulu masih zaman tuh ada cicak disepeletin sama dia tuh. Awal zaman sekarang masih ada apa kagak tuh ya tuh. Ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, singkat cerita Nabi Ibrahim menolak semua permohonan malaikat-malaikat, baik malaikat penjaga air, malaikat penjaga angin, sampai malaikat Jibril pun ditolak. Kalau seandainya itu kita, terima nggak? Bukan terima lagi, udah buruan, gue udah pengen mati nih. Lama banget sih datangnya. Kita ngomel hadirin. Lihat Nabi Ibrahim, enggak sedikit pun beliau minta tolong kepada siapapun, walaupun malaikat, enggak minta tolong. Kenapa? Beliau tahu zat yang maha penolong. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa sih arti hasbiyallah? Cukup Allah buat saya, cukup Allah. Kalau sudah Allah cukup buat saya, yang lain enggak perlu. Ini ajib hadirin. Ini kalau terpatri di hati kita, cukup Allah. Itu maka refleksinya dalam pengamalan. Nanti kalau ada orang nolongin kita, enggak. Aneh enggak mau, ini bukan Allah. Jadi yang mereka mau apa? Bantuan yang memang itu murni dari Allah. Ya, mohon maaf, kadang kan kita suka minta bantuan sama orang ya. Apakah itu bantuan dari Allah? Belum tentu. Tapi kalau bantuan dari Allah itu benar-benar enggak pakai dipinta, nggak pakai disindir, apalagi ngirim proposal. Itu betul-betul bantuan dari siapa tuh?
Allah. Tuh. Nah, jadi Nabi Ibrahim nggak pengen bantuan ke siapa-siapa. Nah, setelah Nabi Ibrahim dilempar, cuman satu kalimat yang beliau ucapkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada yang nambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian karena dia mengatakan hasbiyallah, cukup Allah sebagai penolong, Allah tolongin. Dengan Allah jadikan api tersebut, api yang panas menjadi api yang dingin. Seandainya apinya dingin, Nabi Ibrahim mati kedinginan karena apinya dingin. Maka Allah katakan kuni bardan wasalaman, jadilah engkau wahai api dingin dan menyelamatkan. Salaman. Tuh, penting tuh selamat. Percuma dingin kalau nggak selamat, betul nggak? Makanya guru-guru kami ngajarkan kalau kita doa jangan lupa 3. Ya. Apa itu? Doa apapun 3. Pengen nyari jodoh 3. Pengen nyari harta 3. Pengen jabatan 3. Apa ini 3? Ma'al lutfi, ya, wassalamah wal afiyah. 3 jangan lupa didoakan. Ya Allah, saya pengen punya bini ya Allah. Ujungnya tutup. Ya, bisa juga pakai bi. Ya, bil lutfi atau ma'al lutfi wassalamah wal afiyah. Kenapa dengan 3 ini? Karena kalau kita minta sama Allah, kalau nggak ada lutuf, nggak ada kelembutan, takutnya kita kaget, hadirin. Karena Allah kadang kalau ngasih bikin kaget. Contoh misalnya begini, saya punya anak mondok di daerah Sukabumi, barusan dari sana tuh. Itu cerita tuh yang punya pondok. Jadi sebab kenapa pondoknya viral, pondoknya dikenal orang, ada sebabnya, hadirin. Sebabnya beliau dituduh menzinahi seorang anak warga. Bayangin coba. Ustadz ngajar, kiai ngajar, dituduh zinahin anak warga. Kira-kira nih respon masyarakat gimana? Marah dong. Apalagi lagi rame-ramenya kasus pencabulan nih. Itu digeruduk sekampung, orang udah mau bakar rumahnya. Dibawa, diseret ke polisi, sampai di polisi, disidang tuh Ustadz. Akhirnya beliau sumpah demi Allah, aneh nggak zina ini anak. Akhirnya Allah kasih, ini bocah ngaku bahwasanya disuruh orang buat bohong. Terkenal nggak namanya pesantren itu? Terkenal. Cuman kaget gak tuh? Caranya nggak halus. Ya, dibikin masalah dulu, baru Allah kasih tuh. Tapi kalau minta ma'al lutuf, minta ya Allah cuman dengan kelembutan. Wassalamah, mintanya selamat. Percuma punya jabatan tinggi, kerjaan bagus, tapi ujung-ujungnya masuk Kita minta ya Allah jabatan tinggi tapi selamat. Bini cakep tapi selamat. Nggak sedikit bu orang yang punya istri cakep kagak selamat. Ya. Kan namanya bini cakep, istri cakep banyak yang pengen, bener apa bener? Makanya kalau pengen selamat pak punya istri cakep, tutupin pakai karung, aman insya Allah. Pakai cadar, pakai cadar. Jangan sampai kecantikan istri kita dilihat sama orang tuh, pakai cadar tuh ketemu orang. Yang ketiga apa? Wal afiyah, minta nikmat yang ada afiatnya itu. Ya. Percuma kita punya harta banyak, rumah mewah, tapi sakit. Nah ini Nabi Ibrahim dikasih kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Tuh api seketika menjadi dingin dan sejuk dan menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ya. Nah, dari sini bisa kita ambil petik kesimpulan bahwa orang itu terbagi 2. Yang pertama, ada orang yang memohon perlindungan kepada selain Allah. Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat tidak meyakini orang yang nolong itu pemberi kekuatan. Hakikatnya yang nolong siapa? Allah. Itu boleh. Contoh, saya minta tolong nih, Paras, tolongin dong ambilin tisu misalnya gitu. Contoh Ras nih, contoh. Tolong dong ambilin tisu nih, nggak ada tisunya gitu. Nah kan saya minta tolong sama Paras nih, tapi saya yakin yang ngasih siapa tuh? Allah gitu. Nah itu boleh-boleh aja. Ya nggak boleh minta tolong sama makhluk tapi meyakini yang nolong siapa?
makhluk. Tapi orang yang begini levelnya masih rendah. Tapi yang paling tinggi orang yang kalau minta tolong, fa idasta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama siapa? Allah. Tuh. Itu yang paling tinggi. Ngomong kagak, ya. Cerita sono sini kagak. Udah dia angkat tangan aja minta sama Allah, Allah kabul. Cobain Pak, Bu. Ya, saya mungkin sering kali nyobain begitu. Ketika saya punya hajat, ya. Hajatnya hajat dunia sih. Karena begini Bu, kalau minta buat kita itu kalau bisa jangan, ya. Tolong dong bagi aneh makanan, kalau bisa jangan. Karena buat kita, tapi kalau buat Nabi nggak apa-apa. Contoh ada acara maulid, minta proposal buat maulid nggak apa-apa. Karena buat Nabi bukan buat kita. Tapi kalau buat kita pribadi jangan. Nah saya ajarkan nih, kalau kita punya hajat pribadi, mintanya langsung sama siapa? Allah. Saya suatu hari habis baca kitab hikam itu. Ya, kita pengen dah kita ya dikasih sama Allah gitu. Kebetulan waktu itu pengennya mintanya nasi padang gitu. Ya Allah, pengen nasi padang dari hati aja. Udah ngomong aja sama Allah. Ya subhanallah hadirin. Siangnya dalam hati kita ngomong aja, nggak angkat tangan, nggak dong ngomong aja Allah pengen nasi padang. Malamnya ada saya punya murid, nggak pernah seumur umur datang di malam itu. Dan juga nggak pernah seumur-umur datang di waktu itu. Waktu itu ba'da Isya. Datang ujuk-ujuk bawain apa tuh? Nasi padang. Saya bilang Allah tuh. Yang saya lihat bukan nasi padangnya Pak. Saya bisa beli. Cuman yang saya lihat yang ngasih siapa ini? Allah. Itu rasanya beda Bu. Dapat sesuatu atas hasil kita usaha, kita beli. Ame kita dapat pemberian dari siapa? Allah. Seolah tuh kalau bahasa katanya ya Allah ini yang ngirimin kekasih ini. Kalau yang ngirimin kekasih bukan bendanya, bukan hadiahnya, tapi siapa yang ngasih ini? Allah. Tuh subhanallah. Coba dah pulang dari sini entar dalam hati gitu. Pengen dah. Apa misalnya gitu. Pagi-pagi makan soto misalnya gitu. Pas banget pagi-pagi ada yang bawain gitu. Tuh. Ya. Nah, itu beda Pak rasanya. Itulah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya dan Allah sebaik-baik perwakilan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dikatakan wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, inna nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul untuk memerangi engkau. Fakhshawhum, takutlah ya Muhammad kepada mereka. Jadi hadirin, ketika Nabi Muhammad di Madinah, itu orang kafir Quraisy dengan segala macam kabilahnya balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Kan perang Badar menang tuh Rasul 313 melawan berapa? 1000. Coba bayangin ya, secara ukuran aja udah kalah. Skill orang Madinah mah bukan tukang perang, petani. Orang Arab tukang perang. Ini petani lawan tukang perang, kira-kira menang siapa? Menang tukang perang harusnya. Subhanallah. Rasul beserta pasukannya 313 dibantu oleh Allah melalui perantara pasukan malaikat, menang. Tuh. Orang kafir nggak terima, balas dendam. Bayangin, balas dendam. Berkumpul semua kabilah Arab di depan kota Madinah. Mereka terjebak oleh satu parit besar yang dibangun parit tersebut atas usulan dari Salman Al-Farisi. Itu hadirin, itu strategi parit tadi atau khondak tadi. Itu strateginya siapa? Orang Islam apa orang kafir itu dasarnya? Orang kafir. Punya orang Persia. Boleh nggak pakai kecanggihan perang orang kafir? Boleh. Ya. Makanya orang Islam jangan mau kalah. Ya kan di antara negeri-negeri Islam, di negeri-negeri Arab tuh, ya ada satu yang sekarang lagi ditakutin, siapa tuh? Iran, walaupun Syiah. Iran hadirin,
itu sekarang sudah bisa bikin rudal balistik. Itu Israel ketar-ketir, Amerika ketakutan. Orang Indonesia udah juga bikin rudal, cuman dalam bentuk bakso. Bakso rudal namanya tuh. Itu kalau jatuh meledak, cuman yang keluar sambal, hadirin. Betul. Udah bisa nggak bikin rudal? Udah dalam bentuk bakso. Wah, ada lagi bakso mercon, hadirin. Itu bisa meledak juga itu. Canggih kata orang kita, canggih, cuman masih dalam bentuk bakso. Ya. Nah ini kenapa sih orang Indonesia itu kok nggak bisa secanggih Iran? Karena orang Indonesia musuhnya nggak jelas. Musuhnya orang Syiah dari tahun 79 semenjak Khomeini menjabat sebagai pimpinan negara, mereka punya satu slogan, musuh kami Amerika Israel. Dah kelar gitu. Musuhnya jelas, musuh kami Amerika Israel. Kalau kita kan musuhnya siapa? Sama Amerika berteman nggak? Berteman. Banyak nggak proyeknya Amerika di sini? Banyak. Rusia teman musuh, teman juga. Banyak nggak proyek di sini? Semuanya kita temenin, hadirin. Karena Indonesia menjalin hubungan dengan semua orang tadi, nggak ada musuhnya. Ya. Sehingga apa? Nggak menimbulkan satu ide gagasan yang bagus untuk bertahan. Lihat Singapura, negara besar, negara kecil. Kenapa begitu maju? Karena punya rasa takut dengan musuh. Mereka bangun negaranya jangan sampai diserang sama musuh. Ya. Lihat Israel, besar kecil. Itu sama Arab kalah jauh. Kenapa bisa luar biasa? Karena Israel punya rasa takut sama musuh. Mereka bangun negaranya biar nggak dikalahkan musuh. Ya. Indonesia besar kecil, besar. Punya rasa takut gak sama musuh? Enggak, jangankan musuh, Tuhan aja berani. Tuhan aja berani. Buktinya apa? Ada korupsi, bukan korupsi alat tulis komputer, bukan, korupsi Al-Quran. Tuh coba tuh, Allah mau dikorupsi, coba bayangin tuh. Bayangin tuh, korupsi Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran kalam siapa? Berarti punya siapa? Berarti korupsi Quran, berarti korupsi punya siapa tuh? Allahu Akbar. Gimana bangsa kita mau maju? Tuh, toh yang dikorupsi aja urusan hak Allah tuh. Bayangin tuh. Ada gak korupsi dalam haji? Ada gak? Jawab dong, nih kayaknya sepi-sepi aja nih. Ada gak yang korupsi haji? Itu udah bayangin, orang ibadah dananya dikorupsi, Allah. Kenapa? Karena kita nggak punya rasa takut. Bangsa yang besar adalah bangsa yang punya rasa takut, terlebih kepada siapa? Allah. Tuh. Ini. Makanya kalau bangsa udah nggak punya rasa takut, kholas sudah nggak ada. Dia mau bikin kemajuan, nggak ada bikin pertahanan. Kenapa? Merasa aman. Ya, begitupun kita, hadirin. Mau kuat negara kita, diri kita mau kuat, ya, maka kita harus punya rasa takut. Takut dengan azab Allah. Takut dengan kemiskinan, takut dengan kebodohan, itu insya Allah kita selamat tuh. Nah, jadi hadirin, ketika dikepung Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Itu kalau ukuran perang Nabi Muhammad kayaknya kalah. Kenapa? Itu orang Arab ngumpul semua. Secara hitung-hitungan perang ini Indonesia kalah. Apa Rasulullah kalah? Tapi Rasul punya satu kalimat pamungkas. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula. Nih bayangin, terkenapa orang kafir itu bisa kalah melawan kaum muslimin, padahal pada saat itu kaum muslimin sudah didesak sama orang kafir di nongkrong depan kota Madinah berhari-hari, ditongkrongin, ditunggu kapan lengah diserang. Akhirnya Rasulullah berdoa, beliau bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seketika tadi pasukan kaum kafirin diterpa badai dari Allah yang begitu besar. Kena badai, kocar kacir, mereka kabur pulang ke rumah, bukan karena pasukan kaum muslimin, bukan karena panah, bukan karena tombak, tapi karena badai yang Allah ciptakan. Nah makanya tadi tuh, ya, kalau kita emang sudah mentok ikhtiar kita, sudah mentok usaha kita, kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah tuh, ya.
Tapi ikhtiar dulu, gali parit dulu, bener gak? Itu hadirin gali parit itu berhari-hari hadirin. Gali parit sahabat sampai 3 hari nggak makan. Sampai mereka mengeluh sama Rasul, ya Rasulullah, alju ya Rasul, saya lapar ya Rasulullah. Diangkat perutnya sahabat, ada 2 batu menggantung di perutnya, diikat. Rasul nggak banyak kalam, Rasul angkat perutnya, ternyata baginda Rasul udah 3 batu yang diikat di perutnya. Tuh, apa maksudnya? Ikhtiar dulu, usaha dulu, kerja dulu, baru minta bantuan siapa? Allah. Jangan kita baru bangun tidur, melek mata, minum kopi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, duduk tidur lagi itu. Rezeki Allah yang kasih. Cerita yang begini hadirin, cerita. Usaha dulu, ya. Jadi kalau kita pengen dapat rezeki, keluar rumah dulu, jalan dulu, kemana ke? Ya, yang saya cerita kemarin kan, siapa tuh? Hasan Al Basri, kemana beliau? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Wirid. Kata bininya di rumah ngapain? Ah, abang lagi kerja ini. Padahal kemana? Itu ada usahanya, masih ke masjid. Nah, inilah yang dikatakan oleh ulama namanya tawakal. Jadi tawakal bukan orang gak berusaha, tapi usaha dengan maksimal disertai dengan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Kemudian hadis yang selanjutnya yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair, rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Dikatakan oleh baginda Rasul, ada sekelompok kaum nanti, aqwam, yadkhulul jannah, yang masuk ke dalam surga, ya, afidatuhum, hati mereka seperti hatinya burung. Ini saya jelaskan dulu ya masalah hati. Hati disebut di sini afidah. Padahal yang kita tahu bahasa Arabnya hati kolbun. Ternyata hadirin, hati ada 4. Yang pertama, hati namanya sodrun. Namanya apa? Sodrun. Itu hati yang paling luar. Dada, orang bilangnya dada. Tempat di mana setan membisikkan kita dengan bisikan jahat. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Namanya sodrun. Makanya setan lemah, Pak. Dia nggak sampai dalam hati, cuman sampai luarnya doang. Di dalam sodrun terdapat hati yang namanya kolbun. Nah, baru kolbun di sini. Di dalamnya sodrun. Ya. Di dalamnya lagi ada yang namanya fuadun, fuad. Ya. Yang orang bilangnya di dalam ini ada fuad. Ya. Fuad itu ya hati juga, cuman lebih dalam. Di dalamnya lagi fuad ada yang namanya lubun, lub. Itu orang kita nyebutnya lubuk hati, lubun. Dari bahasa Arab tuh, lubun. Di dalamnya lagi ada yang namanya sirrun. Nah, sir itu artinya rahasia. Ya, jadi ada sadrun, ada qalbun, ada fuad, ada lub. Nah, atau lagi tadi tambahan sirrun. Nah, ini 5 tingkatan hati. Di sini dikatakan, ya, mereka punya hati, punya fuad. Nah, ini fuad atau hati. Hati mereka seperti burung. Apa maknanya? Kata ulama, burung hadirin itu adalah hewan yang terbang menggunakan sayap. Ya. Mereka terbang menggunakan sayap, dan bahkan ketika terbang mereka tuh ringan. Maka seandainya burung itu mencari makan dengan sangat rakus, maka mereka akan terhambat terbangnya karena berat membawa beban. Maka burung punya kebiasaan, kalau nyari makan, pergi perut lapar, pulang perut kenyang, nggak dibawa apa-apaan nggak? Ya. Tagdu himason, ya, wataruhu bitonan, pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Artinya apa? Nggak pakai ngantongin, nggak pakai bungkus. Tuh namanya hati burung.
Makanya kalau bisa kita kalau masuk surga itu pengen masuk surga, hati kita kayak burung. Maksudnya tawakal sama Allah. Terbang aja. Kemana kayak gitu. Ya. Di sini ada yang ahlul hisab gak nih? Kalau ahlul hisab tuh ketahuan tuh. Kadang-kadang ini hatinya kayak burung. Karena pergi bawa korek, pulang koreknya nambah gitu. Dia bawa korek doang tuh, ke tongkrongan, ke tempat temannya, nggak bawa rokok. Tawakal gak tuh? Tawakal ya. Sampai sono ngelihat temen yang ngerokok, minta atuh begitu. Pulang kenyang kan gitu nggak tuh? Ada yang masih mending, ada yang membawa rokok, ada yang nggak bawa korek, nggak bawa rokok gitu. Tapi pulang bawa korek. Alasannya ini mirip, koreknya mirip gitu. Iya sih emang korek mirip semua. Makanya kalau nggak mau dicolong koreknya pakein karet gitu. Kayak di warung Madura gitu kan ya. Nah ini hadirin ya. Kalau kita punya hati kayak hatinya burung, pasti kita akan jadi orang yang tawakal. Maaf hadirin. Orang tuh kalau nggak tawakal, ya penuh dengan kecemasan hatinya. Padahal kuncinya rezeki itu cuman pergi. Kunci rezeki cuman apa tuh? Pergi. Fil harokah barokah. Dalam gerakan terdapat keberkahan. Maka saya yakin orang-orang sekarang kalau ngeluh lapar nggak makan bukan karena Allah nggak ngasih rezeki, tapi dia nggak mau jalan aja. Coba kita lihat ayat Quran yang bicara tentang sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Kalau sudah mengerjakan sholat Jumat, fantashiru, bertebarlanlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah di situ. Apa maksudnya? Kalau habis sholat udah nyari duit lagi. Fantashiru, jangan diam di situ. Fantashiru, bertebaranlah kalian di mana aja. Keliling sana, keliling sini gitu. Ya, saya punya guru almarhum almarhumlah Kiai Haji Usman Syarif, beliau orang tuanya guru saya juga, orang tuanya Kiai Ahmad Rifai. Beliau cerita tuh waktu dagang di Tanah Abang. Antum bayangkan deh orang Pulau dulu kan dagangnya konveksi. Nawarin ke Cina-Cina nih. Mau nggak nih barang dagangan saya? Ditolak nggak mau. Toko yang ini nggak mau, toko yang itu nggak mau. Sampai pagi sampai sore nggak ada toko yang mau barangan dagangan beliau. Dibawa tuh barang dagangannya banyak, duduklah beliau sambil makan es cendol. Lagi makan es cendol, tiba-tiba sebelahnya ngajak ngobrol. Bang itu dagangan? Iya nih, dagangan dari pagi sampai sore kagak laku-laku. Oh boleh saya lihat? Boleh dilihat. Lah bagus nih. Ya udah bang, saya pesan semuanya. Allahu Akbar. Rezekinya bukan di pasar, di mana tuh? Kang Cendol. Coba kalau nggak beli cendol, dapat gak tuh? Makanya kalau kita habis dari pasar, jangan lupa kemana? Nyari Kang Cendol besok. Mana Kang Cendol ya? Artinya nih hadirin ya. Makmurkanlah dagangan orang, entar Allah makmurin dagangan kita. Itu. Ya, jadi kalau kita dagang di pasar, jangan mentang-mentang kita dagang juga kita nggak beli dagangan orang, nggak beli dagangan orang. Kalau kita makmurkan dagangan orang, niat bantu dia, Allah bantu dagangan kita kebeli. Tuh, ya. Jadi bisa jadi rezeki yang kita dapatkan lantaran kita nolongin orang. Makanya Habib Umar ngajarin kita, kalau habis sholat Jumat, pulang sholat Jumat jangan langsung ke rumah, jangan. Habis sholat Jumat, para bapak-bapak, ibu-ibu nih, para orang laki, habis sholat Jumat jangan langsung pulang ke rumah. Ngapain dulu? Cari kang dagangan. Orang dagang jual es beli, jual soto beli, ya, jual apa beli. Kalau bawa duit beli. Kenapa? Itu kita memakmurkan dagangan orang yang berkahnya nanti akan kembali ke kita. Yang kedua, kalau kita pulang dari sholat Jumat bawa makanan, bini di rumah girang nggak? Oh girang gitu. Apalagi bawa emas tuh girangan lagi. Itu selain ngeberkahkan ya pedagang-pedagang yang dagang, itu ngeberkahin kita juga. Pedagang udah ninggalin tuh dagangannya buat sholat Jumat. Nah sekarang kita gantian, kita berkahi dagangan mereka, kita beli dagangan mereka tuh. Bahkan saya pernah dapat info gitu. Habib Umar itu kalau
selesai Jumat suka beli minuman yang dingin gitu. Bahkan waktu di Indonesia mesennya kalau nggak salah minta es krim tuh. Ya, Allahu a'lam maksudnya apa, yang jelas kalau kita pengen ittiba ulama tuh boleh tuh kita amalkan gitu. Ya, cuman kalau lagi batuk jangan lo suara lagi serak bintang begini minumnya es. Ya enggak ya tuh. Apapun yang jelas kalau habis sholat Jumat jangan langsung pulang tapi beli dagangan orang tuh ya. Wabtagu min fadlillah tuh. Nah ya, jadi demikian orang-orang yang hatinya tawakal kepada Allah maka akan masuk surga ya dengan mudah, sebagaimana tadi diumpamakan sebagaimana hatinya burung ya. Kemudian selanjutnya ya, ada sebuah hadis, ada dua orang bersaudara di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Yang satu datang kepada Nabi, ini orang kerja. Yang satu lagi saudaranya nganggur. Kan emang dalam keluarga itu kadang gini Pak ya, ada keluarga itu yang satu kaya yang satu miskin ya. Keseringan yang ngeluh tuh yang kaya. Kenapa? Yang miskin gak mau bantuin ya. Ini kejadian di zaman Nabi. Ada satu orang kaya, saudaranya miskin. Tiap hari yang kaya ngasih nafkah ke yang miskin. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, ini saya punya saudara miskin, nggak pernah mau kerja, tiap hari saya yang nafkahin ya Rasulullah. Gimana ya Rasul? Bilangin saudara saya. Nih coba lihat, apa kata Rasul? Ya. La'allaka turzaku bih. Bisa jadi ente dapat rezeki gara-gara ente ngurusin yang susah. Makanya kalau kita punya saudara susah, jangan dikeluhin. Bisa jadi rezeki banyak yang kita punya itu hakikatnya adalah rezeki dia yang lewat wasilah kita. Tuh, ya. Maka tetap kita jagain saudara kita yang susah, kita kasih. Ya, bisa jadi Allah ngasih rezeki sama kita bukan karena kita, tapi karena orang-orang lemah, orang-orang yang tak punya yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita yang halal, yang thayyib, yang mubarak. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah jadikan tahun ini tahun yang baik, lebih baik dari tahun sebelumnya. Allah berikan taufik hidayah, ilmu yang manfaat, mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.